Bayangkan dia bisa menggosok diminta untuk pakaian anaknya. Kemudian dia membeli kue untuk ulang tahunnya dalam hanya hitungan tidak 24 jam. Kemudian dieksekusi dengan instrumen, melibatkan semua kekuatan yang ada di kepolisian. Hanya membunuh ajudannya. Tahanan, kemudian di Makobrimob, saya sengaja sebenarnya, mungkin dia tunggu. Saya sangat sadis sekali, saya bilang berdiri dulu. Bos, berhasil. Kita ditahan di Makobrimob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, sekarang ini saya sedang berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu senior yang pemerhati masalah terkait dengan masalah kasus Sambo. Beberapa waktu yang lalu kita tentunya sudah mendengar berita atas putusan terhadap Ferdy Sambo dengan hukuman mati dan kemudian PC istrinya dengan hukuman 20 tahun dan hari ini terkait dengan si siapa? Kuat Ma'ruf 15 tahun ya. Dan Ricky Rizal 13 tahun. Tentunya terkait dengan masalah kasus Sambo ini, salah satu yang sering kita ajak diskusi dan pemerhati adalah Bang Saur Siagian. Apa kabar, Bang? Luar biasa, Mas Novel. Dan saya dengan Pak BW tentunya tidak bosan-bosan untuk membicarakan dengan ini sebagai edukasi hukum dan banyak hal lagi yang kita bisa kulik dan kita bicarakan terkait. Bukannya sehat aja, waras. Wah ya, itu penting itu Bang Saur. Kalau tidak salah kemarin Bang Saur ikut hadir di persidangan ya Bang ya. Kami tentunya ingin bisa mendapatkan cerita bagaimana suasana di persidangan. Di sana tentunya ada keluarganya dari korban ya, Brigadir Joshua. Kita mulai dengan cerita dari Bang Saur nih tentang suasananya di ruang sidang, bagaimana respon keluarga atas putusan-putusan dan hal-hal lain lagi. Saya sendiri juga sempat shock waktu hakim membacakan Ferdy Sambo hukuman mati. Ketika publik atau pengunjung sidang kemudian menyambut epiure kesenangan atas hukuman mati. Saya sempat terpana juga. Apakah kemudian kita seperti kehilangan empati kok orang mau dihukum mati, kita kemudian seperti bergembira. Kalau ayah, maksud saya ibu beliau yang ada di samping saya serta putrinya, kemudian langsung menangis dan suasana di persidangan itu kemudian terjadi campur haru di sisi lain, haru karena sepertinya putusan hakim ini mewakili perasaannya, tetapi juga ada kebahagiaan karena mungkin suasana sempat ada ketakutan yang sangat luar biasa, apakah hakim independen apa tidak gitu. Jadi itu suasana yang saya lihat hampir semua, apakah para jurnalis begitu menghargai, senang dengan keputusan dari majelis hakim. Itu yang pertama kesan yang saya tangkap dalam persidangan itu, karena memang keluarga melalui kuasa hukumnya meminta saya serta teman-teman saya supaya mengawal terlebih di akhir putusan daripada kasus Sambo serta Putri Chandra. Itu yang saya tangkap, paling tidak nukilan kemarin pengalaman ketika putusan dibacakan oleh majelis. Memang Bang Saur kan dari awal nih ngawal soal kasus ini. Bahkan yang pertama kali melaporkan Ferdy Sambo ke Propam kalau nggak salah ya. Dan kemudian direspon dengan proses-proses dan lain-lain. Terkait dengan itu nih Bang, kan tentunya ketika berbicara terkait dengan hukuman mati juga, tentunya ada pro kontra kan. Dan tentunya ada beberapa pihak ya paling tidak yang mengatakan hukuman dari hakim ini lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan publik gitu.
Gimana menurut Bang Saur? Saya kok malah saya tangkap sebaliknya agak menarik kasus Sambo. Saya nggak sekedar pengawal. Saya di garda depan melaporkan langsung. Betul. Karena ada menurut saya satu, kalau bahasa saya mengutip lah bahasa dari Pak Amir Samsudin, ada tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan atas peristiwa. Dan saya kira hampir sama pengalaman publik yang dirasakan atas terbunuhnya saudara Yosua. Iya. Dan kalau kita lihat para pengunjung ini ada warga yang datang dari Banten, dari luar Sumatera, orang-orang biasa. Iya. Bahkan terakhir kita dikagetkan ada ratusan guru besar. Selama ini integritas mereka, dan sepengetahuan saya guru-guru besar ini beberapa kali memberikan amicus curiae, termasuk kasus Mas BW waktu kemudian mengalami sebagai tersangka dan kriminalisasi dulu ya. Ya, kriminalisasi, mereka itu datang dengan jubah guru besarnya. Mereka datang ke pengadilan. Mengapa sampai mereka datang? Artinya ada sesuatu yang menurut analisis hati mereka, baik sebagai yuris atau sebagai pengajar, bahwa ada yang dipertontonkan yang perlu dikawal. Nah, menurut saya malah sebaliknya, bahwa pengadilan beruntung bahwa mereka tidak sendiri. Karena kalau kita misalnya, kalau salah satu yang datang pihak misalnya yang terakhir itu adalah ratusan bapak-bapak, kemudian guru-guru besar yang sangat kita hormati itu memberikan amicus curiae khususnya kepada Eliezer. Saya kira mereka mungkin yang paling banyak pertimbangan putusan yang mereka lakukan dibandingkan saya misalnya. Saya sebagai seorang praktisi. Artinya nilai-nilai akademisi, kemudian nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai justice, itulah yang menjadi pertimbangan awal mereka. Artinya adalah kalau menurut saya malah pengadilan beruntung mereka tidak dibiarkan sendiri, karena memang amicus curiae itu kan sahabat daripada peradilan. Betul. Dan undang-undang kekuasaan kehakiman, seorang hakim itu wajib menggali kemudian apa nilai-nilai rasa keadilan di masyarakat. Dan saya kira juga dalam undang-undang kehakiman tidak pernah siapapun, termasuk laporan kami atau diskusi-diskusi kita ini atau amicus curiae, yang mengikat daripada majelis. Tetapi kalau kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis adalah putusan-putusan yang dilakukan itu tidak terpatahkan argumentasi, termasuk juga pertimbangan putusan jaksa, kemudian pledoi daripada penasihat hukum. Kalau saya malah melihat publik ikut juga rasanya nilai keadilan mereka tanda kutip diperkosa atau rasanya dicampakkan, sehingga mereka saya lihat datang beramai-ramai ke pengadilan. Dan kita lihat secara jernih, pengadilan tidak pernah mengatakan bahwa amicus curiae itu menjadi pertimbangan kenapa hukuman katakanlah Sambo harus maksimal atau misalnya PC 20 tahun misalnya. Itu yang kalau saya mintai. Memang begini ya. Saya masih ingat beberapa kali Bang Saur mengatakan bahwa ini kasus korbannya ini ajudan yang sehari-hari membantu gitu ya, membantu keperluan Ferdy Sambo dan keluarganya tentu ya, dan orang dekatnya gitu ya. Dan tindakan itu, dan kemudian setelah tindakan perbuatan pembunuhan itu dilakukan, ada upaya menutupi, bahkan skenarionya gagal atau terungkap, bikin skenario baru lagi, dan ada upaya obstruction of justice, melibatkan penegak hukum yang lain, junior-juniornya lain yang banyak yang dilibatkan untuk berupaya menutupi, dan di persidangan pun demikian. Ini memang kasus yang seperti ini saya belum pernah lihat, baru sekali. Dan memang kemudian hakim memberikan vonis yang cukup tinggi dan berat gitu ya. Kalau Pak BW gimana? Ada catatan-catatan soal ini Pak BW? Saya mau lihat ada 3 isu ya. Isu yang pertama, Saur tadi hadir di sana, dia mencoba melihat atmosfer yang di pengadilan. Kalau saya di sini kan kita mencoba melihat apa isi putusan. Kalau lihat itu di bagian pertama dari 3 itu ada 3 juga yang menarik. Informasi, peristiwa dan fakta hukum yang
sebutkan di dalam putusan itu rinci detail. Nah, itu artinya adalah konstruksi yang mau dibiarkan itu benar-benar ingin membuktikan mengenai ini ada kejahatan benar dari peristiwa serta buktinya memang betul-betul kuat. Apalagi dengan sistem negatif level dalam sistem pembuktian. Itu kan even yang namanya bukti hard evidence-nya kuat, tapi kalau keyakinan hakim tak tersentuh, nggak mungkin hakim buat putusan. Jadi ini bukan sekedar sekedar peristiwa fakta hukum, tapi dia sudah masuk gitu. Lihat di pertanyaan-pertanyaan hakim, lihat di ekspresi hakim. Nah, saya ingin di ujungnya tuh kita harus flashback kayak gitu tuh. Ya, itu juga keren. Saya mau bacain ada 7 ternyata hal penting yang menyebabkan Ferdi Sambo dikasih hukuman yang pertama, majelis menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban. Karena keluarga korban itu merasa dipermainkan. Rasa keadilannya. Terus ketiga, perbuatan itu menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Ini seantero republik gara-gara ini terus gaduh. Keempat, perbuatan terdakwa tidak pantas dalam kedudukannya sebagai kepala divisi propam. Dan itu yang kelima, menghancurkan kredibilitas dari Polri. Terus yang keenam juga dibilang perbuatan itu menyebabkan anggota Polri lainnya terlibat. Itu yang disebut dengan, kalau di dalam korupsi itu disebut dengan saya lupa itu saya ini ada istilah khusus tuh, trading in influence. Itu kontennya dia menggunakan pengaruhnya dan kemudian organize untuk menyelamatkan diri atau mengamankan itu. Terus yang ketujuh yang disebutkan ini sama sekali disebutkan dia berbelit dan tidak ada kata maaf. Pas bagian pertama itu dari sisi putusannya yang saya lihat itu. Terus yang kedua, saya mengamati di media. Di media tadi yang belum diceritain Bang Saur, tapi mudah-mudahan itu diceritain, ada kampanye tersebut yang membela. Yang pakai kaos seragam itu. Ini menurut saya menarik nih. Di tengah situasi kayak itu saja, di mana mainstreamnya terus ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bayangin nih ya. Saya mau bilang begini, ini belum berhenti pada putusan bro, masih ada pengadilan tinggi, masih ada Mahkamah Agung, masih ada di LP. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Itu yang menurut saya sangat menarik sekali, memperhatikan situasi di luar tidak berkaitan langsung dengan proses pengadilan, tapi ada gerakan lainnya. Yang ketiga tentunya Mas Novel, kasus ini mendapatkan perhatian publik dan menggerakkan solidaritas publik itu. Besar itu hadir karena kesentuh hatinya. Sehingga kemudian kepalanya yang sifat rasionalitasnya itu muncul karena hatinya sobek-sobek kerjaan sahur. Lobek-lobek itu. Itu yang saya lihat. Tiga itu kan. Putusan pengadilan yang keren, detail, rinci, macam-macam. Terus kemudian ada juga yang lain di pengadilan sedang bergerak. Dan kemudian partisipasi publik itu luar biasa. Ini harus dijaga. Saya setuju. Yang sangat saya sedih, isu yang dibawa oleh kelompok yang bergambar, taruhlah fakta, saya kan harus bicara fakta ya, bergambar Sambo. Apa sih gambarnya itu apa? Ya, bebaskan Sambo, kira-kira gitu. Ya, dia bilang isu yang sifatnya kedaerahan. Saya bilang kami orang Makassar gitu. Saya pikir ini sangat menyedihkan. Dia coba untuk memframing seakan-akan dia representasi kelompok-kelompok etnis tertentu. Dan saya percaya itu hanya bullshit lah. Nggak tahu karena teman-teman, saya nggak tahu karena dianggap apakah Sambo karena lahir di Sulawesi Selatan gitu kan. Kemudian representasi seperti itu. Tetapi kan ini mencoba untuk menarik kemudian isu-isu primordial. Dan saya sendiri juga salah satu waktu saya termasuk kemudian tersentuh, saya harus sekali mengatakan Bang Amir Samsudin itu, dia bilang begini, Novel, bahwa terlepas saya satu daerah dengan Ferdi Sambo, ya toh, tetapi bagi saya adalah apakah di akhir hidup saya harus saya lihat tragedi kemanusiaan, tragedi hukum seserius ini. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Mas Biwi, harus kita
kawal ini. Betul. Tetapi saya juga ingatkan, peristiwa Sampo begitu sempurna untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Kita ingatkan jangan Anda atau kawan-kawan juga korban daripada Sambo. Cukuplah Sambo sekarang, kemudian istrinya, ya semoga ada lesson learned dengan kasus ini. Tetapi jangan juga kemudian orang terhasut. Betul. Dan sangat berpotensi dia juga. Saya tidak mengatakan dia harus dipenjara, tetapi dia juga harus tersandera atau terhasut untuk prank. Yang seluruh dunia yang dia lakukan, bukan sekedar seluruh Indonesia. Jadi saya secara moral kita sayang sama mereka. Tetapi siapapun kalau emang ada dugaan pelanggaran hukum nggak pernah kita bersempati, itu pesan yang kita sampaikan. Tadi yang terkait dengan adat barangkali ya, bahwa kalau ada dirinya atau keluarganya itu diperlakukan atau diperkosa kalau istilahnya, itu boleh membalas gitu ya. Tadi kan seperti itu. Padahal faktanya apakah seperti itu kan juga nggak pernah terbukti di persidangan ya. Kan gitu ya Bang Saul ya. Ada sohib kita nih, Pak Fikar. Masya Allah. Oke. Nah, Pak Fikar, apa kabar? Saya dari Novel ini Pak. Oh Pak Novel. Tapi saya nggak bisa lihat ya. Gimana ya? Iya, sorry. Ini memang sistem kita belum bisa sampai kita berhadapan-hadapan lihat muka. Lihat ke Pak BW ini. Nah, sekarang ini di sini ada saya, ada Pak BW, ada Bang Saur Syagian. Bang Fik. Kita lagi diskusi terkait dengan putusan di perkara Sambo ini. Perkara Ferdi Sambo. Memang tadi kita sudah mengawali perbincangan. Dan kita berbicara terkait dengan putusan hakim yang memang maksimal, bahkan beberapa yang lain juga tinggi juga. Yang menjadi menarik adalah ada beberapa pandangan pihak yang mengatakan bahwa putusan hakim ini dipengaruhi oleh tekanan publik ini. Ini bagaimana pandangannya Pak Fikar ini, Pak? Ya, saya kira pada setiap putusan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, ya, saya kira tekanan publik itu nggak bisa dihindarkan gitu. Tekanan maksud saya pressure dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk opini, dalam bentuk dengan berbagai bentuknya lah pressure itu, dan itu tidak bisa dihindarkan gitu. Nah karena hakim juga masih manusia judulnya, maka saya kira sedikit atau banyak itu pasti terpengaruh gitu, ya. Itu pasti terpengaruh dan itu bisa dilihat dari warna putusannya gitu biasanya ya. Nah demikian juga dari pertimbangannya biasanya itu bisa nampak juga gitu bahwa sebenarnya ada intervensi dari publik gitu. Nah itu yang sering terjadi di dalam putusan-putusan. Nah, karena itu menurut saya berapapun hakim menjatuhkan putusan, saya kira itu sah-sah saja karena bagaimanapun juga seperti juga pergaulan kita di dalam dunia nyata, putusan pun begitu, gitu. Maksud saya, ada banyak faktor atau ada banyak hal yang bisa mempengaruhi dia, ya. Tidak hanya secara sadar dia rasakan, ya, bisa juga secara tidak sadar, gitu. Ketika dia di dalam hatinya dia bilang, saya ingin menegakkan prinsip tertentu. Nah itu juga intervensi sebenarnya. Ya kan, itu juga sebenarnya intervensi yang mempengaruhi putusannya gitu. Nah karena itu menurut saya setiap putusan itu tidak bebas nilai, tidak bebas intervensi. Nah cuma sejauh mana dia mendekati penafsiran dari peraturan undang-undangan yang diterapkan atau yang ditegakkan, ya, dan mendekati kebenarannya. Nah itu saya kira ukurannya itu gitu, ya. Nah tentu saja ini yang kemudian oleh masyarakat dipakai sebagai satu tolak ukur atau ukuran gitu ya. Apakah sebuah putusan itu adil atau tidak gitu. Akhirnya itu kan ya yang dilihat gitu ya. Bahkan tadi saya dengar ya hakim sudah mencoba menyimpulkan apa sebenarnya aspirasi masyarakat tentang kasus ini. Nah, itu kan juga sebenarnya pernyataan yang menunjukkan bahwa putusan itu tidak bebas nilai, putusan itu tidak bebas intervensi gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang yang penting tidak lari dari pakem hukumnya. Begitu, Mas. Saya ada pendapat berbeda. Iya, betul. Tadi oleh Saur disebutkan
Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu menyebutkan dengan sangat jelas dan tegas sekali. Hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Itu poin pertamanya. Terus kedua, ada kata kunci di dalam konstitusi pasal 24. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Iya. Ini saya ngomong ininya dulu ya, aturannya. Kekuasaan yang merdeka itu satu-satunya kosakata merdeka dalam konstitusi itu hanya di pasal 24 itu. Iya. Jadi ada kata merdeka, ada wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Terus yang ketiga ada amicus curiae dari para amici. Ada situasi kayak gitu tuh, Nih. Nah dari situ kemudian kita lihat sebenarnya, tadi yang Pak Fikar sebut tuh menarik tuh, dengan keyakinan tertentu. Nah kita tahu bahwa 183 KUHP dengan sistem pembuktian negatif weight plus, di mana keyakinan hakim itu menjadi penentu dari sekedar adanya alat bukti. Tapi kemudian kalau kita lihat putusan hakim itu tadi kita udah diskusi, itu ternyata putusannya itu rinci banget, rinci, detail, peristiwa dan fakta hukumnya. Terus yang kedua bukan hanya rinci dan detail, dia memasukkan semua peristiwa itu dengan sangat, dan bahkan kemudian dia sampai pada kesimpulan yang di masyarakat aja bingung gitu. Ini terjadi nggak sih pelecehan? Dan itu yang di masyarakat kan ada terbelah-belah juga, Bos. Saur tuh dengan posisinya udahlah nggak usah mempersoalkan pelecehan, tapi hakim sudah dalam putusan juga keren tuh dia. Dia mengatakan pelecehan itu tidak bisa dijadikan mens real yang bisa menjustifikasi alasan terjadi pembunuhan itu. Dan itu lagi-lagi sebenarnya berangkat dari kesimpulan yang tidak bekerja dari ininya masyarakat kan fail banget. Bahwa kemungkinan dia bisa saja terpengaruh, cuman kalau saya lihat nih, kalau dari angka ya 98% itu peristiwa di sidang pengadilan yang mempengaruhi putusan. Bisa saja ada itu. Makanya saya yang setuju dengan Pak Fikar itu, yang penting kata kuncimu tuh sobat, yang paling penting itu bahwa apakah kebenaran yang ingin ditarik itu. Itu kata kuncinya Pak Fikar itu. Saya berangkat dari posisi itu, Pak Fikar dari posisi itu, tapi kita ujungnya sama. Tapi saya coba memahami sebenarnya apa ya, mudah-mudahan saya nggak salah tafsir atau menerjemahkan pendapat Bang Fikar. Saya selalu mengatakan begini, kenapa saya misalnya senang asal diajak katakanlah seperti talkshow seperti ini, karena bukan tidak mungkin satu pendapat atau diskursus seperti ini kemudian menginspirasi dari hakim. Saya juga dalam konteks ketika saya ini, mudah-mudahan ini ada referensi daripada hakim, kemudian yang mulia ini tercerahkan. Nah, dalam konteks itu saya setuju dengan Bang Fikar, karena saya ketika katakanlah waktu kawan-kawan membuat laporan misalnya Sambo, bos Sambo, gimana kita ini? Ya terus terang aja orang, Sigit aja sudah rahasia umum. Saya nggak tahu nanti Novel lebih tahu barangkali. Ini dekat bener ini sama Sigit, maksudnya Kapolri gitu loh. Nah saya bilang apa? Bagian kita itu bukan soal memutuskan, tapi bagian kita itu melaporkan tanggung jawab kita sebagai advokat. Nah bayangan saya yang tidak bebas nilai maksud Bang Pik itu adalah seperti itu, dan memang itulah visi saya pun nggak mau juga pepesan kosong. Saya nggak mau diajak seorang Novel Baswedan dengan tagnya anti korupsi, dan ini juga cermin dalam konteks anti korupsi dalam arti luas juga pembicaraan kita ini gitu. Nah dalam konteks itu saya setuju, supaya maksud saya begini, barangkali kegelisahan daripada guru besar ini juga, apakah kami hanya bisa sebagai penonton? Dan saya selalu percaya begini, katakanlah yang memutuskan gong itu adalah majelis hakim, tetapi bukan tertutup kemungkinan bahwa talkshow-nya atau podcastnya Novel Baswedan atau dengan Mas BW itu menginspirasi. Nah itu barangkali supaya publik ikut berpartisipasi. Saya selalu bilang begini, kita nggak fair ada merasa lebih kecil dia peranannya dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan hanya itu di ruang-ruang pengadilan. Saya bilang betul dalam arti formal, tapi proses sebelum itu dibacakan, kontennya dibacakan. Misalnya begini Mas, pertimbangan majelis yaitu soal seorang ajudan, dan itulah narasi saya bagaimana karakter kejahatan ini nggak pernah ada di bumi. Seperti yang memberatkan apa yang dikatakan majelis.
Saya tidak mengatakan hanya satu orang berpangkat brigadir, enggak. Karakter seorang pimpinan membunuh ajudannya, saya bilang ini menjadi, kenapa kasus ini jadi sangat heboh. Bayangkan dia bisa menggosok diminta untuk pakaian anaknya, kemudian dia membeli kue untuk ulang tahunnya dalam hanya hitungan tidak 24 jam. Kemudian dieksekusi dengan instrumen, melibatkan semua kekuatan yang ada di kepolisian. Hanya membunuh ajudannya. Nah itulah menurut saya, mengapa pertimbangan hakim itu menempatkan dugaan saya itu nomor 1, karena saya sering memberikan narasi. Nah, kita tidak tahu apakah diskusi kita, atau saya misalnya, saya bertanggung jawab soal hukuman mati, nggak ada karakter, jangan-jangan itu menginspirasi. Tetapi ingat, yang terakhir adalah dia bebas menentukan, karena biar bagaimanapun aku membaca referensi, minta pendapat. Tetapi mungkin tidak pendapatnya Novel Baswedan, enggak relevan. Itu ya kira-kira soal, saya hanya meng-highlight aja, Mas Fikar. Saya punya referensi soal ini dalam pengalaman saya berkomunikasi dengan hakim ya. Yang persis yang Pak Fikar sama sobat. Saya pernah tanya hakim, gimana caranya kau bisa membebaskan diri? Di saya ini bukan tanpa referensi. Bagaimana kau caranya kau membebaskan dirimu dari publik itu? Kau nggak baca media. Hakim. Jadi itu sebagian dari perilaku yang dia terapkan. Kalau kasus-kasus yang gue nggak baca media. Tapi saya kok nggak percaya 10 tahun 15 tahun yang lalu. Ini pengalaman gue, bukan. Ini referensi saya. Berdasarkan diskusi gitu loh. Soal kamu tidak percaya itu urusanmu. Iya. Tapi ini top gitu. Ada. Terus apakah semua hakim kayak gitu? Belum tentu juga gitu. Jadi ada isu-isu kayak gitu juga. Betul. Terus yang kedua sebenarnya poin kita lebih kepada jangan ketika publik menjadi bagian dari proses itu terus kita menjudge hakim terpengaruh. Kita sepakat di situ. Artinya begitu itu dia putuskan, dia totally merdeka. Karena misalnya yang saya gini. Apa beda mendengarkan podcastnya karena narasumbernya Novel Baswedan dengan BW misalnya, dengan membaca referensi misalnya. Saya kira itu medium instrumennya aja. Dan apakah seorang hakim misalnya, ini saya hanya bertanya karena saya nggak mendengarkan langsung apa yang dikatakan testimoni oleh Mas BW. Bagaimana seorang yuris kemudian dia bisa kaya dalam konteks keputusannya kalau dia nggak belajar, kalau nggak dibaca. Sekarang ini kan kekuatan antara membaca mendengar nggak bisa lagi kita pilah-pilah gitu loh. Itu maksud saya soal membaca media, bukan soal media terpengaruh seperti ini, tetapi diskursus seperti ini dugaan saya, seperti Bang Fikar bilang dia juga adalah orang gitu. Itu aja. Pak Fikar masih mendengar Pak Fikar? Salah. Terkait dengan ini memang kan beberapa media kan menceritakan bagaimana kasus ini kasus yang dahsyat gitu. Kasus di mana perencanaannya memang dibuat sedemikian rupa, tadi saya katakan di awal, dan kemudian ini membuat kehebohan dan pembahasan di publik. Pak Fikar masih mendengar suara saya, Pak Fikar? Oke. Pak Fikar, tadi di awal saya juga mengatakan terkait dengan kasus Verdi Sambo ini kasus yang dahsyat ya. Artinya perencanaannya dibuat sedemikian rupa, melibatkan banyak anggota Polri yang di bawah pengaruhnya dan lain-lain, dan bahkan ada beberapa skenario yang diupayakan dibongkar, dilakukan lagi skenario baru dan konsisten gitu. Sehingga bagi saya ketika melihat kondisi pembahasan di masyarakat itu begitu luar biasa, ya memang ini kasus yang jarang terjadi ya. Jadi bisa jadi hal itu kemudian menjadi dukungan publik untuk mengungkap atau memberikan rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak BW dan Pak Saur, barangkali Pak Fikar ada ada tanggapan atau masukan, silakan Pak Fikar. Ya, ini soal peristiwa itu ya, peristiwa Ya, jadi begini Pak Fikar, kurang lebihnya. Terkait dengan tadi yang dikatakan bahwa hakim kan dikatakan tadi terpengaruh dengan
desakan-desakan publik ya. Tentunya kalau mengatakan itu kasusnya memang kasus luar biasa sehingga sangat wajar publik kemudian membahas ini gitu ya dengan sangat dengan sangat banyak atau sangat fokus gitu. Terkait dengan hal itu tentunya saya memandangnya ini sebagai dukungan publik gitu. Artinya perspektifnya positif ya. Jadi tadi Pak BW juga mengatakan bahwa ini bukanlah hakim ini terpengaruh oleh desakan-desakan publik, tapi memang hakim membahas itu dengan rinci ya Pak Bibi ya. Terkait dengan hal itu mungkin Pak Fikar ada tanggapan atau masukan, silahkan Pak Fikar. Saya memandang kemandirian kekuasaan kehakiman itu dia tidak berdiri sebagai menara gading gitu ya. Maksud saya dia tidak hanya berbasis pada teori gitu ya. Menara gading itu kan teori sebenarnya, bahasa lain kata teori sebenarnya. Orang yang hanya menegakkan sesuatu hanya didasarkan pada teori. Padahal putusan itu adalah putusan itu adalah kata lain dari inilah jalan terbaik dari realitas yang ada. Itu sebenarnya putusan. Bahwa ada realitas seperti ini yang kemudian menimbulkan perselisihan, yang kemudian menimbulkan sengketa, yang kemudian menimbulkan pelanggaran hak asasi bahkan, maka ada jalan terbaik gitu untuk memutuskan itu. Nah, itulah putusan gitu sebenarnya. Nah, karena itu menurut saya putusan itu tidak boleh mengisolasi diri. Ya, hakim itu kalau menurut saya nggak boleh dia hanya dasarnya teori itu. Ya, karena di fakta persidangan saja ada banyak saksi yang menyatakan macam-macam gitu tentang satu kejadian. Ya, ada banyak ahli dari berbagai sudut yang juga menyatakan menyatakan prinsipnya terhadap satu peristiwa gitu. Nah, artinya apa? Artinya menurut saya putusan pengadilan itu tidak boleh teralienasi dari kehidupan yang nyata gitu. Ya. Jadi tetap basis putusan pengadilan itu sebenarnya menurut saya harus mempertimbangkan keadaan dalam masyarakat. Nah, ketika menilai apakah ini terbukti jahat atau tidak, gitu ya, maka harus dilihat. Sekarang nggak bisa tekstual melihat kalau ada orang ngambil barang orang lain, maka itu sama dengan mencuri. Itu kan pendekatan yuridis kan begitu, gitu ya. Tetapi ketika ada melihat realitas yang nyata bahwa ketika orang mengambil barang orang lain, ya, karena dia lapar tetapi tidak ada yang memperhatikan umpamanya. Kemudian timbul kalau dalam masyarakat yang lebih besar timbul gerakan dalam masyarakat merebut sumber daya orang lain, sumber daya yang lain. Kalau dipersonifikasi itu mencuri namanya, ya kan? Tapi dalam skala yang besar mencuri itu bisa itu tadi, ya ada ketimpangan, ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya umpamanya. Ya, dia merasa ini punya saya dicuri. Nah, saya harus ambil lagi, harus curi lagi. Nah, itu ininya. Nah, cuma kan kita mengkategorikannya dengan aturan-aturan. Sehingga kalau rakyat mengambil bagian dari orang lain itu kita kualifikasi sebagai pencurian. Padahal gitu ya. Di dalam apa yang dikuasai oleh segelintir orang banyak itu segelintir orang itu ya. Itu di situ ada haknya banyak orang gitu. Nah, itu yang saya maksud terjemahan mencuri itu secara makro sebenarnya harus kita pahami seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya hukum harus menjadi ya jalan keluar dari situasi-situasi seperti itu gitu. Ya. Kalau ada orang yang terlalu banyak menguasai sumber daya di satu wilayah padahal ada orang lain yang juga dalam jumlah sedikit dia tidak kebagian, maka pemecahannya adalah bagaimana orang yang banyak sumber daya ini bisa mengalirkan sumber dayanya ini kepada orang yang tidak punya sumber daya dengan berbagai macam cara gitu ya. Kalau ngambil umpamanya kalau dipaksa ngambil yang kecil ngambil yang besar itu bisa itu tadi ada mencuri, merampok segala macam. Tetapi sesungguhnya itu ada haknya mereka, bahkan kalau pakai dalam pendekatan agama kan di dalam hartamu itu ada
ada harta orang miskin. Begitu itunya sebenarnya. Nah, karena itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah dicari jalan, apakah melalui kebijakan, apakah melalui aturan, ya, aturan pembatasan pemilikan umpamanya, ya, meskipun kita bukan negara komunis, ya, bukan negara, tetapi itu harus ada kalau menurut saya, ya, harus ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya itu menjadi alat penyeimbang di dalam masyarakat. Karena kalau kita biarkan, ya, itu yang punya sumber daya terus maju, ya, sementara saudara-saudara kita yang untuk pendidikan aja dia masih istilahnya sungsang-sumbel, masih susah gitu, ya, untuk memajukan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, itu ya, mestinya yang harus kita lihat seperti itu. Padahal ada haknya dia juga, ya, pada kekayaan negara ini gitu. Karena kita sama gitu kan, sama punya kekayaan. Cuma memang ketika orang bilang, oh, orang itu kan bagaimana usahanya, ya benar. Nah, cuma sekarang kan juga sejauh mana negara memberikan iklim berusaha yang sama pada semua orang. Itu kan itunya. Masalahnya kan itu sebenarnya. Kenapa ada orang miskin terlalu banyak umpamanya gitu kan? Nah, karena ada orang kaya yang menguasai banyak harta. Nah, kenapa begitu? Nah, karena ada aturan yang memungkinkan orang menguasai menjadi sangat banyak, tidak terbatas. Sementara di tempat lain ada orang yang dengan sumber daya yang sangat kecil, dia tidak bisa menjangkau sumber daya yang seharusnya juga menjadi haknya dia. Nah, saya kira konflik dalam situasi yang seperti itulah yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat dari hari ke hari gitu sebenarnya. Ya, bukan konflik karena rebutan pacar atau rebutan tetapi sesungguhnya konflik kepemilikan itu loh. Sebenarnya itu gitu, substansi dari konflik di dalam masyarakat itu sebenarnya. Ya, ada kebijakan yang tidak adil gitu, yang kemudian menyebabkan penguasaan sumber daya oleh sebagian orang menjadi lebih besar ketimbang orang yang lain. Nah, saya lebih concern pada hal-hal yang seperti itu gitu, ya. Di samping ketimbang umpamanya kita memperjuangkan secara formal apa yang disebut hak asasi, apa yang disebut hak ini, tetapi pada level yang nyata sebenarnya kemiskinan terus diproduksi setiap hari. Karena itu tadi, karena ada sistem yang timpang, yang tidak seimbang, yang kemudian menciptakan ketidakseimbangan setiap hari dan hasilnya adalah kemiskinan dan kemiskinan lagi. Begitu, Bos. Dari kerangka teori betul. Ya. Teori dipakai, ya. Ada peristiwa dan wajib menggali ini hakim itu juga. Iya. Cuma ini dari keadilan, dari kepemilikan itu. Tapi teori baru lagi. Tapi sebenarnya ada yang menarik gini. Kalau mau diskusinya kebetulan latar belakangnya bersama. School of Thought, Mas. Dulu Pak Fikar masih ingat ya waktu kita ngomongin bantuan hukum struktural. Ada yang disebut dengan reh mategedat, dul mategedat. Gitu kan, Fik? Ini bukan sekedar reh, tapi dolnya. Jadi kemanfaatan itulah yang berangkat dari teori kemudian hukum progresif. Nah, itu yang kayak gitu. Jadi school of thought dari Hakim itu menjadi penentu juga bagaimana dia menggunakan kerangka teori dan konteks menggali peristiwa-peristiwa dan melihat sejauh mana sebenarnya rasa keadilan di masyarakat itu terjawab dengan peristiwa, teori, dan konteks. Saya mau memperkaya soal ini karena relevan kepada Anda berdua, ya. Di manakah alamat keadilan? Karena Anda berdua kan klien saya. Saya cerita. Karena ini relevan juga karena saya pikir ini putusan Sambo ini kita buat kontemplatif gitu ya. Saya kan mulai di mana alamat keadilan dimulai. Iya. Kayak di puting-ting aja loh. Ya nggak apa-apa. Karena saya bebas soalnya bayarannya belum selesai nih. Waktu saya kemudian terlibat membela Anda berdua, kata-kata di KPK, banyak menuduh saya itu pilihan sawat itu adalah bunuh diri. Saya masih ingat salah satu profesor. Kok kamu sebagai pengacara tapi berani mendeklar sebagai aktivis anti korupsi? Ingat gak, Pel? Waktu kita berangkat ke Bengkulu, kamu yang mau ditahan tuh. Iya. Kita diputar-putar, kemudian Kejaksaan Agung gitu loh. Pesawat sudah disiapkan, tetapi kita bertarung. Karena ada 2 surat. Surat P21 tahap 2
tapi sekaligus pemeriksaan. Ingat nggak perdebatan kita? Dua surat ini. Kelihatannya penyidik mau menjebak dia tahanan dulu. Dalam proses dia tahanan, waktu dia 21 tahap 2, kemudian diserahkan. Target mereka seperti itu. Kita lawan, bos. Saya bilang, mana pilih? Pemeriksaan dulu, berarti otomatis ini kemudian gugur. Tapi alasan mereka karena pesawat sudah menunggu ya, Fel ya. Akhirnya kita berangkatlah ke Bengkulu, bos. Apa yang terjadi? Sampai kita di Bengkulu bukan kita ke kejaksaan. Ya, Fel ya. Kita malah ke polisi di ruangan direktur Sersep Polda Metro, tapi direkturnya tidak ada. Polda Bengkulu. Ya, serius sih. Ya, sangat serius karena apa nanti relevan apa yang dibilang Bang Fikar. Dan akhirnya apa? Kami dibiarkan sampai malam dan kemudian kita tidak jadi ditahan. Besok paginya kita ketemu di pesawat itu ya. Dengan saya ingat tuh pakaian saya tidur saya lipat begitu karena kita nggak pakai pakaian untuk dilipat 2 untuk tidurnya supaya jangan masuk angin. Besoknya dipakai lagi. Artinya adalah karena kita tahu sebelum putusan pertarungan itu diproses di kriminal integrated criminal justice system. Pengalaman BW waktu itu saya masih ingat sudah si Buas itu sudah wirawiri, water cannon sudah siap, mobil tahanan sudah siap dan saya baca tahanannya. Saya sih masih ingat tuh tahanan. Kemudian di Makobrimob, saya sengaja sebenarnya, mungkin dia dulu, saya sangat sadis sekali, saya bilang berdiri dulu, bos berhasil, kita ditahan di Makobrimob. Mungkin belum pernah dia bersaksi, jangan-jangan mungkin ini kejam banget pengacara saya ini, kok saya ditahan, tapi nanti kita dengarkan gitu loh kan, kok senang. Padahal saya waktu itu tahu, satu-satunya yang terakhir mental dari Mas Boy ini, klien saya ini bagaimana rusak. Tapi saya sengaja tanpa ada diskusi sama dia, berdiri bos. Sesuai dengan skenario kita ditahan di Makobrimob. Karena pernah saya baca majalah. Kalau saya boleh ditahan, ini jujur. Biar ditahan, saya mungkin dia canda. Di Makobrimob aja dekat dengan rumah saya. Katanya saya kutip itu, bos. Tapi memang betul. Namanya kriminalisasi, itu pasti upayanya sedemikian rupa untuk jatuhkan mental orang yang dikriminalisasi. Dihancurkan dulu. Saya masih ingat. Karena targetnya memang itu kan. Sekarang kita kembali ke ini dulu. Nah, maksud saya gini, ini penting karena pasca putusan. Maksud saya adalah jangan sampai publik berpikir peranannya dia hanya penonton, peranannya dia kecil. Anda berperan dalam tahap apapun soal keadilan. Nah, itu luar biasa. Teman saya ini yang berdua ini coba bayangkan. Mereka sekarang itu tadi yang saya bilang kan, dalam seluruh proses itu yang namanya partisipasi publik bisa dihilangkan. Benar. Kan yang tadi tuh partisipasi publik membangun semangat tuh ada 3 bos level. 1 itu bagian membangun solidaritas. Satu. Jadi dengan itu, jadi gua kalau diperlakukan kayak gitu, pasti nih solidaritas. Satu sebenarnya mencerdaskan nih. Ini proses bagian dari yang disebut dengan learning by doing. Proses pencerdasan. Ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini nih. Saya menangkapnya seperti itu. Nah, maksud saya bukan sekedar pencerdasan bangsa, bos. Maksud saya itu real penegakan hukum sebagai konsekuensi negara hukum. Bahwa kedaulatan itu di tangan kita. Setiap publik. Sama. Novel bukan lagi menjadi penyidik KPK. Mas Beo bukan lagi komisioner. Tapi saya percaya betul. Narasi-narasi dengan podcastnya ini saya percaya nih. Paling tidak seharusnya Gian. Tidak akan pernah mengurangi tentang pejuang anti korupsi itu melekat kepada sahabat saya. Saya kira semangat itu juga. Dan buktinya sekarang sama dengan saya. Waktu saya laporkan kepada Sambo, nggak ada saya sakit hati sama Sambo. Tetapi saya berkepentingan bahwa kalau hukum tidak tegak, kitalah korbannya. Karena para mafia kemudian akan leluasa. Pelajaran Mas BW sebagai dosen, doktor, sebagai alumni luar biasa, nothing dia bilang. Dibuatlah pakai lobby, padahal sebenarnya suap menyuap. Ini saya kira lesson learn-nya soal kasus si Sambo ini. Saya kasih narasi itu bagian yang ketiga. Negara hukum, namanya republik. Republik itu res publica. Ayat 1, pasal 1 angka 2-nya itu menyebutkan kedaulatan di tangan rakyat. Baru disebut negara hukum. Kalau pakai urutan itu tafsir dan narasi, negara hukum itu harus berpijak dan berpujuk pada daulat rakyat. Untuk apa? Untuk kepentingan res publica. Ini yang
hukum in concreto Ya. dalam kasus Sambo. Ya. Jadi proses pendidikan dan pembelajaran itu di 3 level. Ya. Itu yang maksud saya bilang, mengapa publik, saya juga tidak gila misalnya apresiasi daripada Mahfud. Mahfud dalam podcastnya dengan Deddy Kobusier, laporan sahur Siagian, Mahfud MD, Menko Polhukam, dia bilang begini, laporan sahur Siagian lah, karena memang kita tanggal 18 bulan Juli, kita nggak bilang itu tembak-menembak, saya yang bilang. Di podcastnya, Bang Karni lihat. Bang, saya bilang, saya waktu itu dengan Ito Sumardi, waktu sebelum live, Mas, sebagai kabar eskrim, jujur sama saya bilang, ini tembak-menembak atau pembunuhan? Nih, biar didengar ini podcast kita ini. Ya. Ya ini pembunuhan. Ini saya bicara fakta hukum kan saya sini. Kalau tembak-menembak harus kita cari. Iya. Nah, sekarang bisa saya dilarang nggak? Karena pada saat itu tanggal 1897 waktu saya buat laporan, tidak ada di sana tembak-menembak, pembunuhan karena fakta hukum yang lihat. Nah, ketika kemudian kita audien sama Prof. Mahfud bilang dalam podcastnya Deddy Kobusier, laporan sahur Siagian dan kawan-kawan dan pengacaranya, itulah saya minta Kompolnas untuk mendalami. Ya. Karena memang ini yang harus layak. Kemudian Itu Kompolnas offset. ya, Kompolnas Anda tahu Benny waktu itu sampai dicurigai seperti juru bicara. Saya kira kita sebut Nggak dicurigai. ya, Anda buktikan ya, paling tidak kasus ini, paling tidak prosesnya bos gitu. Maksud saya adalah Mas Bewi, sama kita juga jaga KPK. Ya, Pak Novel Baswedan, Bewi, ini berapa tahun saya ini? Mungkin bicara rupiah nggak ada. Saya masih ingat satu hari. Tapi untung besar. Ini ada bang ini di sini untung besar. Orang nggak lihat. Kalau uang mah kecil. Itu tapi ya kita sekarang ini bersahabat, itu maksud saya. Jadi publik saya selalu bilang, apakah doamu, apa kamu hadir di persidangan Mas Bibi Janji sama Indra, Mas Reza misalnya. Kehadiran kita itu menurut saya itu jangan kita kecilkan. Talkshow kita ini jangan kita kecilkan. Bahwa tidak mungkin itu menginspirasi, saya bilang tidak berpengaruh. Tetapi memori orang, saya kira itu juga kecil besarnya adalah berdapat gitu. Ya memang diskusi ini menarik sekali. Karena pasca putus soalnya kan, bukan. Dan yang poin penting yang ingin saya garis bawahi adalah peran serta masyarakat itu penting. Ya. Kepedulian. Intinya Bang Saud sudah hadir lagi nih kan. Dan upaya kita untuk terus mendesak. Sangat sangat penting ya. Untuk mendesak agar keadilan itu betul-betul hadir ya. Dan semoga ke depan peran serta masyarakat seperti ini bisa selalu dilakukan, terutama terkait dengan kasus-kasus besar dan kasus-kasus yang diinginkan untuk disembunyikan atau ditutupi. Kurang lebih begitu, Bang Saud. Terima kasih. Satu lagi sebenarnya, dikit lagi, karena bagi saya ini karena hostnya menurut saya sahabat saya gini. Kalau saya sih mengatakan, karena ini adalah dua sahabat saya ini pejuang anti korupsi, bagaimana korupsi yang sangat sempurna, ya kalau bahasa saya, kemudian membuat skenario, kemudian melibatkan ada sekitar 100 polisi, bukan saja waktu sebelum kasus ini masuk di persidangan, kemudian korupsi juga terjadi dengan pemerkosaan, tapi lesson learn-nya. Pengadilan Jakarta Selatan memberi pesan kepada kita. Di tengah mafia peradilan ada dua hakim agung. Yang kemarin, saya nggak tahu Pak Saud apa ada, saya pernah bilang untuk reformasi pengadilan kita, waktu Pak Mahfud undang saya, bisa nggak kita ganti dulu semua hakimnya? Semua hakim agung, karena hanya 30 orang. Karena tidak bisa lagi kita hanya sekedar peraturan dan lain, tapi ada yang revolusioner. Nah, pesan putusan dari pengadilan Jakarta Selatan menurut saya ada sikap revolusioner. Artinya publik sekarang ini diberi pesan, ayo kita berbuat baik. Koruptor itu atau yang punya sewenang-wenang itu ternyata kalah dia oleh seorang brigadir atau mungkin seorang pangkatnya Eliezer itu apa? Berada. Itu saya kira. Jadi dan itu saya kira ini saya nggak ngomong ini di podcastnya sahabat saya ini. Anda bicara kekuatan yang sangat luar biasa di tangan Anda, tetapi namanya keadilan menang. Nah, itu yang saya kira yang baik. Terima kasih, sudah panjang sekali. Jadi Pak Fikar,
kami sudah cukup mengakhiri. Terima kasih atas partisipasi dan pandangan-pandangan dari Pak Fikar. Oh jadi Nanti kita ini bisa terbatas ya? Tadinya kita nggak mau terbatas. Yang lain Pak Fikar. Ada Bang Saud soalnya. Ada Bang Saud udah nunggu. Iya kan? Barangkali Pak Fikar untuk closing statement ada tambahan yang bisa disampaikan, silakan Pak Fikar. Ya, saya kira kekuatan di dalam masyarakat, ya maksud saya kekuatan yang demokratis gitu ya, kekuatan yang menginspirasi berjalannya demokrasi dengan dengan baik gitu ya, artinya itu harus terus didukung, harus terus dikembangkan gitu ya, sehingga yang terjadi di dalam masyarakat itu dialog-dialog gitu ya, dialog-dialog antar kelompok masyarakat yang ada di satu kelompok tertentu ya, dengan payung tertentu gitu ya. Nah, itu bisa keterbukaan. Saya kira Indonesia dibangun dari niat awalnya seperti itu ya, dari ada banyak perbedaan yang bisa dipersatukan. Nah, dalam pergaulan sosial saya kira itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Aliran apapun gitu atau kecuali aliran yang memang mau mencuri ya, aliran korupsi ya. Nah, itu yang harus dikecualikan gitu. Ya, tapi kan, semua pendapat yang hidup di dalam masyarakat tentang yang ujungnya adalah bagaimana membangun kehidupan ini supaya lebih baik gitu ya, dari sudut apapun. Nah, itu yang mestinya harus terus kita dorong gitu. Nah, karena itu diskusi-diskusi atau perdebatan tentang satu hal yang didasarkan pada niat membangun gitu ya, membangun satu hal tertentu gitu ya, itu juga harus tetap dikembangkan. Yang ingin saya katakan adalah biarlah orang semua bisa berpendapat dengan latar belakangnya sendiri-sendiri dan dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Yang harus dijaga itu adalah bagaimana pendapatnya tidak bertabrakan dengan orang lain atau tidak bertabrakan ya, lebih tepatnya begitu ya, sehingga umpamanya ada peran kepentingan. Nah, biasanya kalau udah begitu menjadi ranahnya pengadilan kan, pada masyarakat beradab kan itu menjadi ranahnya pengadilan gitu. Nah, juga nggak apa-apa, itu juga pembelajaran gitu. Tapi menurut saya lebih banyak menampung atau mengeksplor perbedaan-perbedaan yang hidup di dalam masyarakat, itu juga akan lebih baik. Saya kira begitu. Ya. Baik, Pak Fikar, terima kasih atas pandangan-pandangan dan kesempatan kita untuk diskusi kali ini. Semoga kita bisa diskusi di waktu-waktu yang lain nanti, Pak Fikar. Terima kasih, Pak Fikar. Dan Bang Saur juga terima kasih, Pak Bibi, dari pandangan-pandangan semuanya. Dan tentunya dalam pandangan-pandangan ini kita berharap seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fikar, bahwa pandangan-pandangan ini penting untuk terus dibicarakan agar ada concern ya, dan kita tentunya berharap ke depan menjadi lebih baik dalam penegakan hukum. Dan tentunya tadi yang poin paling penting adalah partisipasi publik ya, agar terus mau kritis dan terus mau peduli untuk tegaknya keadilan. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.